this YouTube channel. Halo semuanya, selamat pagi rekan-rekan Aslis. Kenalin, aku Hardin Irfan, mahasiswa Presiden University, biasanya dipanggil Hardin. Aku dari tim IT Application Support. Hari ini aku mau bawain sesi ILM yang diangkat langsung dari pengalaman aku di lapangan. Judulnya Surviving 24/7 Safe Energy Management Better Than Time Management. Ini tuh catatan tentang gimana sih caraku agar menjaga kewarasan dan stabilitas diri di saat kita juga harus jaga stabilitas sistem yang nggak pernah tidur. Oke, teman-teman, realita kerja di IT support di lingkungan enterprise, aplikasi logistik yang kita pantau itu jalan 24 jam non-stop, ada ribuan data kendaraan yang terus diproses. Konsekuensinya buat kita, siang bisa jadi malam, dan malam bisa jadi siang. Konsep waktu atau kalender normal itu jadi absurd, apalagi kalau tiba-tiba ada insiden error di jam 3 pagi. Di titik ini, masalah utamanya itu bukan lagi tentang seberapa jago kita mengatur waktu, tapi gimana cara kita mengatur baterai tubuh kita. Makanya mindset kita itu perlu sedikit diubah. Di sebelah kiri ada manajemen waktu. Jujur aja, ini seringkali kurang relevan buat anak shift. Kita nggak bisa kaku sama jadwal pagi, siang, malam karena jam biologis kita sering diacak-acak. Jam 9 pagi bagi orang lain mungkin itu jamnya mulai kerja, tapi buat kita mungkin itu waktunya buat tidur pules. Pendekatan yang lebih nyambung itu di sebelah kanan, manajemen energi. Kita fokus pada ke kapasitas diri kita karena beda sama waktu yang sifatnya kaku dan pasti habis, energi itu bisa di recharge. Kita bisa ngehack energi ini lewat kebiasaan-kebiasaan kecil. Oh ya. Tapi sebelum bahas cara ngehack energi, aku mau highlight satu tantangan yang jarang banget diomongin, yaitu isolasi sosial. Buat yang kerja shift, terutama dengan skema 4 hari kerja dan 2 hari libur, zona waktu kita itu kebalik. Pas teman-teman kita lagi libur weekend, kita malah masuk kerja, dan pas kita libur, mereka lagi pada sibuk ngantor. Ditambah lagi penempatan kerja di kawasan industri, kayak MM 2100, itu kan lumayan jauh dari hiruk pikuk kota. Buat aku dan mungkin teman-teman lain yang mungkin juga anak rantau, kurangnya interaksi sosial ini kalau nggak dikelola bisa menguras energi mental. Nah, dari tantangan-tantangan tadi, aku udah ngerangkum 4 hacks atau strategi praktis buat ngisi ulang fisik, mental, sama emosi kita. Secara garis besar, 4 strateginya itu, pertama, ngakalin jam biologis tubuh. Kedua, ngelakuin digital detox. Ketiga, proaktif menjaga koneksi. Keempat, istilah zaman sekarangnya yaitu touch grass. Kita bahas satu-satu. Hack pertama yaitu untuk memulihkan energi fisik. Kalau habis shift malam, terus kita tidur di siang hari, pastiin kamar kita itu benar-benar gelap, benar-benar gelap gulita. Otak kita itu polos, dia cuma bereaksi sama cahaya. Kalau cahaya minim, otak bakal kepancing buat produksi melatonin. Uh, jadi ini kita ngebajak jam biologis kita seolah-olah uh, ini tuh lagi malam hari. Yang kedua, yaitu buat energi mental. Kalau bisa, 1 jam sebelum tidur, jauhin layar HP. Kita kan udah seharian natap monitor, ngecek database, sama balasin laporan user. Maka kita perlu di-disconnect pelan-pelan dari radiasi dan rutinitas itu sebelum benar-benar bisa istirahat total.
Yang ketiga, yaitu buat energi sosial. Kayak yang aku bilang tadi, jadwal shift bikin kita sering kelewatan momen kumpul. Kita harus proaktif, sempetin menelpon saudara atau orang tua di kampung, main ke tempat saudara pas lagi off, saudara yang dekat, atau nongkrong di Discord buat mabar sama teman-teman. Yang keempat itu untuk energi emosional, pas lagi free atau lagi off, kita bisa keluar dari rutinitas kawasan industri, jalan-jalan, melihat alam terbuka, cari udara segar, main ke tempat saudara seperti yang tadi. Ini ngebantu banget buat netralisir rasa sumpek dan recharge mental kita buat balik kerja lagi. Oke, sebagai penutup, ada satu pesan yang selalu aku ingat, manage your energy, not your time. Waktu dan jadwal shift kita mungkin udah diatur sama perusahaan, tapi energi kita yang punya. Kesehatan mental dan kejernihan pikiran kita itu semua murni punya kita sendiri dan kita harus selalu jaga. Kira-kira gitu aja sharing singkat dari pengalaman aku di lapangan. Semoga ada satu atau dua hal dari 4 hacks tadi yang bisa teman-teman pakai. Apalagi buat yang sering bergelut sama shift, lembur, dan rutinitas padat lainnya. Makasih. Makasih banyak atas perhatiannya. Sisi ini aku balikin ke moderator. Pertama-tama, selamat pagi Kak Adin dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih untuk sharingnya ya Kak. Menurut aku materi ini bagus banget sih. Jadi aku setuju juga buat pekerjaan shift itu memang berat ya. Apalagi buat interaksi sosial tadi. Jadi yang di luar pekerjaan itu kan memang benar-benar terbatas gitu ya. Karena rasanya buat kerja aja udah capek gitu. Jadi mau buat interaksi sama ngobrol-ngobrol lagi itu udah gak ada energi. Tadi semua essay juga menurut aku bagus-bagus semua. Karena aku pun pernah ngerasain gitu. Jadi waktu dulu misalkan lagi zaman UTS atau UAS ya, itu tuh kayak bergadang terus jadi jam tidurnya kebalik gitu. Jadi jam pagi atau siang baru tidur. Dan yang aku ngerasain sih, apalagi buat hacks pertama tadi ya, itu tuh bagus banget. Memang bekerja gitu. Karena kalau misalkan tidur pagi atau siang, kan ada cahaya matahari tuh masuk kamar. Nah itu kalau kayak terang atau nggak gelap gitu rasanya kayak kadang memang susah tidur sih gitu. Kalau udah ditutup baru wah oke lah, lebih lebih enak gitu. Mungkin segitu aja sih tanggapan dari saya. Sorry, ya. Thank you. Oke, makasih Steffi. Selamat pagi Hardin. Apa kabar? Sehat ya, Din ya? Alhamdulillah. Oke, materinya menurut saya relate banget ya, apalagi kamu sebagai IT application support ya di TLS dengan ya tadi banyaknya data yang kamu proses ya, nggak cuma kamu ya, teman-teman yang lain juga di sana gitu ya. Nah biasanya emang apalagi ya shifting gitu ya, kalau energinya mulai drop ya, respon juga kadang-kadang jadi lebih lambat ya, fokus juga jadi ikut turun gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan ya resikonya malah makin tinggi nih, misalkan terjadi errornya ya. Padahal ya peran kalian itu sebagai IT application support tuh penting banget gitu ya, supaya sistemnya tuh tetap berjalan dengan baik ya. Jadi user-user juga bisa menggunakan aplikasinya dengan baik. Intinya sih gitu. Nah, bahkan kalau menurut saya gitu ya, ya kita yang kerja normal aja kalau lagi susah tidur atau mungkin insomnia gitu ya, nah itu kan pasti juga kerasa banget efeknya ke tubuh gitu, baik dari sisi energi ataupun fokusnya gitu ya. Nah, apalagi kalian tuh yang 24/7 ya shifting dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau poin energi itu ya memang lebih besar dibandingkan dengan waktu, itu emang kena banget lah poinnya untuk tim support sendiri gitu ya. Cuma emang kalau hacks yang pertama tadi sebetulnya aku setuju juga gitu, karena aku suka yang kalau tidur tuh gelap gitu ya. Cuma terkadang kan nggak semua orang tuh bisa tidur di kondisi gelap gitu ya. Ada juga yang kalau misalkan ruangannya gelap, waduh kayak ini apa kayak gladiresì kematian. Ada yang kayak gitu ya. Nah jadi kalau misalnya untuk yang pertama ya mungkin sudah disesuaikan dengan masing-masing gitu ya. Kalau misalnya suka gelap ya gelap, kalau misalkan nggak bisa tidur lampunya mati ya ya udah gitu, mau gimana lagi gitu ya. Terus juga kalau tadi ya berinteraksi sosial ya, bisa nongkrong, mabar dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi hacks yang bisa dilakukan
Nah, cuma paling aku mau tanya aja sih ke Hardin ya. Kalau misalkan nih kamu kan ya dengan support dan tiket yang banyak gitu ya, terus juga kondisi kerja ya bisa dikatakan high pressure lah gitu ya. Nah, gimana sih cara yang paling efektif buat ngejaga emotional energy kamu tuh tetap stabil ya? Tadi sih sebenarnya diinfoin ya. Nah, terus juga kalau misalkan tadi tuh Hardin juga bilang ada touching grass lah gitu ya. Nah, kamu tuh ngapain sih biasanya gitu? Ada ngejalanin hobi kah gitu ya? Atau ngapain? Ya, paling itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Hardin. Nah, pertanyaannya menarik. Gimana cara menghadapi user, ya, menghadapi user agar secara emosional kita tetap tenang gitu ya. Ya, betul. Ya. Eh, untuk cara saya sendiri sih, yang pasti kita harus menjelaskan suatu, misal terdapat error atau masalah, kita harus dengan sabar dan menjelaskan uh, ke user tersebut dengan cara yang tidak teknis agar mereka itu bisa mudah dengan mudah memahami apa yang kita maksud gitu. Biasanya kita harus ya biar nggak teknis. Terus untuk menjaga emosinya sendiri, ya saya biasanya nggak terlalu saya ambil pusing kalau misalnya ada user yang emang mungkin cara ngomong dia itu agak kurang ajar atau gimana. Saya biasanya sih ya nggak diambil pusing sih. Mungkin ya kita paling sesama tim aja ketawa-ketawa sendiri gitu. Ini usernya gini 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 itu aja kayak dibahas, dijadiin bercanda aja. Tapi kita tetap harus secara profesional menyelesaikan masalah yang eh, dilaporkan oleh user tersebut. Untuk touching grass sendiri, kegiatan saya lumayan banyak. Saya sering lumayan kayak mencari mungkin tempat yang luas, yang jalannya itu datar untuk saya bermain sepatu roda biasanya. Atau sekedar jalan-jalan eh, di alam aja dan menemui om-om yang sedang mancing, saya tontonin aja. Atau enggak saya ikut ikut mancing sekalian gitu kan. Ya itu sih. Oke. Terus kadang saya juga kayak yang ya saudara saya kebetulan ada yang rumahnya dekat di Tambun gitu. Saya kadang main ke rumah dia. Terus sih. Oke, baik. Terima kasih Hardin.